Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fadio Ahyar dengan NIM 33124211185 dari Rombel 3. Saya akan menyampaikan diskusi tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Oke, jadi rencana pemerintahan negara Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara sebenarnya sudah sangat lama direncanakan, yaitu tepatnya direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pada tanggal 29 April 2019. Rencana penempatan tersebut berada di luar Pulau Jawa, yaitu berada di Kalimantan Timur, yang baru diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Wacana pemindahan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di ibu kota Jakarta yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, seperti contoh terjadinya ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan populasi penduduk. Oke, itulah kenapa Kalimantan Timur menjadi tempat yang strategis bagi Presiden Joko Widodo, yaitu dikarenakan wilayah yang berada di tengah Indonesia dan juga daerahnya yang sangat luas. Ibu kota yang saat ini berkedudukan di DKI Jakarta sudah tidak mampu berperan optimal dikarenakan tidak menjamin warganya senantiasa aman terhindar dari bencana alam yang seperti saat ini sering terjadi di ibu kota Jakarta, ataupun mendapatkan kondisi-kondisi hidup yang tidak layak dan tidak dapat berkelanjutan. Kepentingan lokal merupakan hal yang menjadi tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Wajib untuk mengakomodasi suara-suara tentang kepentingan baik di pusat maupun dari berbagai pihak di daerah, seperti pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, tokoh adat, aliansi masyarakat, paguyuban, komunitas migran, komunitas perempuan lanjut usia, kaum difabel, asosiasi pengusaha lokal, dan kampus lokal. Bapak Presiden Joko Widodo melakukan 3 poin untuk diskusi bersama dengan masyarakat setempat, yaitu yang pertama ada diskusi bersama tokoh daerah. Tokoh daerah tersebut merupakan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Isra Nur, bersama dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi yang terdapat di sekitar wilayah ibu kota negara. Dalam diskusi tersebut, ada banyak ide dan saran terkait pembangunan ibu kota negara di Sepaku yang disampaikan beberapa tokoh daerah. Lalu yang kedua, melalui aspirasi masyarakat, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji pada Senin 31 Januari 2022. Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat dan dukungan dalam pembangunan ibu kota negara. Di Kalimantan Timur, mereka meminta agar masyarakat adat dapat dilibatkan dalam badan otoritas maupun pembangunan fisik IKN tersebut. Lalu yang ketiga, melalui Mobile Program Training Unit, rangkaian pelatihan peningkatan kompetensi di masyarakat wilayah Ibu Kota Nusantara dibuka oleh Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, yaitu Doni Rahayu, di Aula Kantor Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada Senin 4 Juli 2022. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, pelatihan berbasis kompetensi program Mobile Training Unit di Kecamatan Sepaku tersebut meminta agar masyarakat menjadi pelaku aktif pembangunan dan bukan hanya sekedar penonton hal-hal penting dalam pembangunan IKN. Adalah membangun infrastruktur sosial yang juga harus menguatkan karakter masyarakat sekitar ibu kota Nusantara. Dan lalu ada beberapa kontroversi pemindahan ibu kota negara Presiden Joko Widodo, yaitu telah menyerap beberapa aspirasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal mengenai pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Pernyataan itu dikeluarkan pihak istana pada Senin 31 Januari 2022
Jokowi menemui 5 sosok yang mereka sebut mempresentasikan kelompok adat. Namun ada beberapa sejumlah petani di calon ibu kota tersebut, ibu kota baru, mempertanyakan klaim dukungan tersebut. Mereka mengatakan belum pernah diajak mendiskusikan proyek tersebut, baik oleh pemerintah maupun orang-orang yang disebut sebagai perwakilan masyarakat adat. Menurut akademisi, pemerintah pusat semestinya sejak awal melibatkan masyarakat lokal, masyarakat yang berada di pedalaman, khususnya di daerah-daerah pertanian, di level-level terbawah dalam merencanakan ibu kota baru. Dituding tidak inklusif, proyek ini dikhawatirkan akan mengabaikan warga kelas bawah.